Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik bagi kita. Apapun yang terjadi, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25 sampai 26. Tertulis demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa gempa sekitar 7 skala Richter beberapa hari lalu, Jepang mengumumkan akan adanya potensi gempa megaquake yang perlu diwaspadai oleh penduduk. Megaquake adalah gempa yang sangat kuat. Kekuatannya bisa mencapai 9 skala Richter. Salah satu bencana gempa yang paling kuat termasuk megaquake dan paling mematikan dalam sejarah modern adalah gempa dan tsunami di Aceh. Kekuatannya berkisar 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Tsunami raksasa terjadi, menewaskan sekitar lebih dari 230.000 orang di 14 negara, di mana Aceh menjadi salah satu tempat dengan korban terbanyak. Kita berharap dan berdoa supaya bencana alam tidak terjadi lagi. Tapi bagaimanapun juga saudara, kita perlu juga menerima sebuah kenyataan pewahyuan firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan ada bencana alam yang dahsyat. Dalam menghadapi keadaan apapun, kita perlu untuk selalu meresponi Tuhan dengan taat melakukan firman-Nya, hidup dalam pertobatan, dan setia mengasihi Tuhan sampai akhir. Dalam Ibrani 12 ayat 25-26 ini dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai, memberikan 10 perintah kepada Musa, kehadirannya begitu dahsyat. Gunung Sinai bergetar dengan keras, ada guruh, ada kilat, ada bunyi sangkakala. Suara Tuhan begitu menakutkan, sehingga bangsa Israel memohon supaya Tuhan tidak berbicara langsung kepada mereka, karena mereka takut mati. Suara Tuhan begitu dahsyat pada waktu itu. Tapi sayang, ada begitu banyak dari mereka yang menolak. Dan mereka yang menolak tidak luput dari hukuman. Mereka menjadi bangkai di padang gurun. Kita yang sekarang hidup pada saat ini tidak mengalami apa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Tapi kita mengalami saat ini peristiwa yang pada hakikatnya sama, yaitu suara Tuhan berbicara kepada kita dari sorga. Dan apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau menolak? Ataukah menerima kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus? Penolakan pada firman Tuhan
hanya akan membawa penghukuman. Tuhan mau agar kita mendengarkan suaranya, percaya kepadanya, dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Ada satu janji Tuhan di sini yang mengerikan sebenarnya. Sebuah janji untuk menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Pada akhirnya setiap orang yang berpaut kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan mengalami anugerah keselamatan dan hidup kekal bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara panggilan Tuhan yang berbicara di dalam hati kita. Responi dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus pada hal-hal dunia yang bisa hancur, binasa, tidak kekal. Tapi fokuslah pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Allah yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Suara-Mu menggoncang bumi. Begitu dahsyat ya Tuhan, suara firman-Mu. Begitu dahsyat juga janji dan kekudusan-Mu yang sungguh suci kudus. Tolong kami supaya kami meresponi suara firman-Mu dengan hidup dalam pertobatan, iman, ketaatan, dan kasih kepadamu. Jamah setiap hati kami Roh Kudus, dan tuntun kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.